Selamat pagi Pak Wid. Pagi Mas Hanif, Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat pagi Mbak Madonna. Selamat pagi, Mas Hanif. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Heeh. Iya, hari ini mungkin saya sama Pak Wida ada ya. Iya Mbak, Heeh. Dan pesertanya itu ada 6 orang ya. 7 orang Mbak. Oh, 7 orang. Coba saya. Mas Hanif kapan ke Tulusnya? Saya nggak ke Tulus Mbak. Tahun lalu udah ke POW. Oh, udah. Udah tahun lalu. Ya, gitu ya. Udah lah, lama ya. Ya semoga ini Mbak menyusul. Ya, ya, amin, amin. Selamat pagi Pak Widada. Pak Widadanya sedang ini kali ya. Mas Hanif, mungkin kita nggak ada paparan ya. Mungkin biasa kan ada paparan overview dari Pak Widada atau mungkin Pak Prabowo. Untuk kali ini karena rata-rata kan dari teman-teman dari pusat ya yang akan ikut pelatihan nanti gitu ya. Jadi eh, mungkin langsung aja nanti eh, bimbingannya gitu ya. Gitu ya. Siap Mbak.
Izin Pak Wid, Mbak Dona. Kayaknya saya perlu telepon ke teman-teman yang belum join, Mbak. Pak Wid. Oh iya, silakan, silakan. Iya, karena udah mau 2 menit lagi ya. Betul, Mbak. Mm-mm. Nanti saya coba hubungin Pak Wid ya. Apa beliau sudah standby atau mungkin... Siap. Ah iya Bapak. Tumben Saya udah Bapak. duluan sama Mas Hanif tuh tadi. Iya. Nggak khawatir mungkin Bapak ada keperluan lain yang lebih penting gitu maksudnya. Enggak lah Ada Mbak, udah urusan janjian yang Mbak lain. Dona. Udah janjian Mbak Dona masa ditinggal. Iya nih. Tadi udah dari Valdi keluar kemana ya? Iya, Mak. Iya, mungkin yang lain ya, Pak ya. Wanchan itu siapa ya? Pak Wid, Mbak Nina, mohon maaf sebelumnya sampai saat ini Siap. masih baru 3 orang yang join. Ya, Saya kita coba tunggu. hubungi dulu, Pak. Kita tunggu. Satu.
Iya, Sedangkan tadi sempat join lagi satu orang, tapi sepertinya nggak sengaja live. Mungkin nanti akan join lagi. Terus satu orang lagi belum bisa dihubungi, Pak. baik, monggo. Monggo mungkin bisa dimulai kali ya Ya, Pak. mau Mas Adip dibuka aja sambil jalan. Oh ya, siap, Pak. Bagi nanti ini bisa join dia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Widada Suistia DA dan Madonna SSI MSI selaku narasumber sekaligus fasilitator pada pembekalan sosiokultural pagi ini. Yang terhormat Bapak-bapak sekalian, peserta training 2C, 2E, FT01, SUS Factory Training Admin sesi 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada Zoom meeting pembekalan sosiokultural pagi ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Mungkin langsung ke agenda berikutnya. Oh ya, sebelumnya kami wakili tim Scaling Up Strengthening ingin mengucapkan terima kasih banyak dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Wid dan Mbak Madonna selaku narasumber dan fasilitator yang sudah berkenan untuk hadir dan memberikan pembekalan pada pagi ini. Mungkin langsung akan kita ke agenda berikutnya, yaitu pembekalan yang akan diberikan oleh Pak Wid dan Mbak Madonna. Izin Pak Wid dan Mbak Madonna, apakah sudah bisa Bisa. dimulai? Iya. Baik, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Iya. Ini di rumah apa di kantor? Pak Jenal, ini Pondok Betong apa di Kemayoran? Pak Zainal tidak terdengar suaranya Pak. Halo, sudah kedengar Pak, Bu? Oh iya. Ya, baru sampai Baik. Pak di kantor. Ya, teman sekalian. Makasih pagi ini sudah meluangkan waktu. Wah, alhamdulillah selamat pagi Pak Rivaldi. Baru join. Tadi udah join, pengen mental nih masuk lagi sekarang. Makasih teman-teman sekalian. Orang-orang terpilih nih yang pagi ini bisa join di acara pembekalan untuk calon peserta training SUS. Angkatan keberapa ya ini ya? Ke-10 kali ya. Alhamdulillah teman sekalian. Disyukur panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Pagi ini kita sama-sama bisa bersilaturahmi dalam suasana yang sehat. Alhamdulillah. Walaupun hanya melalui ini ya, Mas Hanif. Melalui Zoom ya. Iya. Oke. Iya, teman sekalian. Ini tokoh-tokoh semua nih saya kenal. Pak Rivaldi, Pak Riza, Zainal, orang-orang ini semua nih, pentolan-pentolan. Sebenarnya nggak usah ini sih, udah top-top semua Mbak Dona. Teman sekalian, ini 6 orang nih orang terpilih dari 5.000 pegawai ya, yang dipercaya nantinya mengelola adminnya macam-macam ya, ada admin krisis, ada admin Metro Factory, ada admin ini. Biasanya sih saya cerita tentang SUS ya, tapi ini kan orang-orang udah orang-orang dalam semua ya, kayaknya nggak perlu ya cerita SUS, udah paham semua Sanip ya. Mungkin kalau mau Pak Wid berkenan mau review boleh Pak. Oke, kita ngobrol dikit aja lah. Teman-teman ada yang mau share? Apa sih yang diketahui tentang SUS? Ini SUS apa MMS ini? SUS kan Mas Pak. Hanif ya? Betul SUS Pak, ya? SUS Pak. Aduh, share yuk. Sharing yuk. Apa sih yang diketahui tentang SUS? Jangan sampai nanti pergi ke Perancis. Enggak lah ya, saya orang dalam itu tahu semua. Silakan teman-teman share. Yuk kita ngobrol yuk.
buka dong mic-nya. Cuman berenam ini. Ada yang mau sharing? Siapa yang ini komentar sus? Pak Zainal nih, orang dalam nih. Ya Pak. Ini yang orang Gimana, lama Pak? yang Maaf, Pak, kenal tadi Pak Zainal ya, anak nggak- muda-muda nggak saya belum mantap. kenal nih. Baik, sambil nunggu Pak Zainal nih, mic-nya belum on nih. Ya teman-teman, saya Widada dari Pusdiklat, ditemani Mbak Dona, pagi ini pengen ngobrol bareng. Kok Jadi, silakan Pak Zainal kenalin diri sambil komentar sus. Tadi kalau udah bisa mic-nya. Oh iya Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Saya kok dimatiin kok? Mic-nya. Iya. Ya, makasih Pak Wid. Saya Zainal Abidin di Pusat Meteorologi Publik. Gimana Pak tadi Pak? Maaf Pak tadi nggak dengar. Hah? Iya, gak konsen tuh, temennya suruh pergi dulu. Oh, yang saya ketahui sus. Apa sih yang Anda ketahui tentang sus? Tahuan Ini kan nama teman-teman orang. pergi karena sus nih. Udah semua. Sepengetahuan saya ini lanjutan dari STR 1 ya Pak ya. Iya, betul. Betul. Ini kalau saya lihat sih seperti modernisasi peralatan dan sistem lah untuk BMKG gitu yang saya lihat. Kalau dulu yang STR 1 kebanyakan tentang apa dia seimbang kali ya antara sistem sama peralatan. Sekarang kalau saya lihat lebih ke sistem, peralatannya hanya sedikit, lebih kayak sesuai namanya kali ya Pak, scaling up gitu ya. Jadi lebih kayak untuk menguatkan apa yang kita sudah miliki gitu. Dan alhamdulillahnya kami di sini sudah apa ya, sudah bisa lebih paham lah apa yang ya sudah bisa lebih memahami apa sistem yang sudah ada gitu Pak. Jadi mungkin ini seperti awalan yang lebih baik lah buat kita, mungkin dibandingkan dengan STR 1 dulu. Kalau STR 1 dulu kan kita banyak meraba ya Pak, sistem-sistemnya baru gitu kan. Kalau sekarang kan dari kemajuan teknologi pun juga sistemnya berkembang, terus kami di sini juga sudah mempelajarinya gitu kan, sehingga ekspektasinya mungkin bisa lebih tinggi terhadap proyek ini. Kemudian bukan sekedar lebih tinggi ya, jadi kitanya tuh juga sudah lebih siap gitu lah Pak, secara infrastruktur, secara sumber daya manusianya gitu. Saya ingat dulu kalau kita rapat sama kebutihan 4 gitu, itu banyak yang harus kita persiapkan lah. Kalau sekarang tuh dari kitanya sudah ready, dari sistem, dari yang kita punya, kemudian sumber daya manusia juga udah banyak, sudah lebih pintar lah Pak kira-kira. Baik, oke, makasih. Ada yang mau nambah Pak Rivaldi dari kacamatanya Klimat? Ada krisis. Gimana Pak Rivaldi? Pendatang baru Pak. Klimat pendatang baru Pak, baru ikut aja. Saya pengen dengar suaranya Eko nih kok. Aku kangen kok, buka dong wajahnya kok. Oh, tambah ganteng loh. Anaknya Maaf, berapa sekarang kok? Baru nyampe Pak, kehujanan. Baru nyampe kantor. Di Nganjuk apa di Jakarta kok? Jakarta Pak, dinas lagi dinas. Iya Pak. Sebelumnya terima kasih Bapak Widada. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin lama nggak jumpa nih sama Pak Wid. Terus kemudian sama teman-teman juga. Kalau terkait dengan proyek SUS yang saat ini yang saya ketahui, proyek SUS itu
menurut saya sih sistemnya tuh sangat banyak ya, mengcover semua, mulai dari infrastruktur, mulai dari produksi, mulai dari diseminasi, klimat, bahkan pelayanan ke eksternal pun yang untuk sekarang tuh ditingkatkan terkait dengan NDF pun udah sampai di yang dulunya kita bisa sampai resolusi kecamatan. Nah, kemudian yang sekarang tuh sepertinya akan lebih mendalami sampai ke kelurahan, Pak ya. Semoga saja sih Ya, istilahnya ya. lancar lah kita berharapnya. Oke, Kemudian luar ya, biasa. Jadi emang kemudian terkait dengan seperti extranet yang dulu pernah kita buat juga untuk dua user ya, PNBP sama Basarnas. Kemudian mungkin nanti kita bisa lebih meningkatkan mungkin karena baik. kemudian dari sistem-sistem yang lain mungkin ya kayak seperti extranet. Kemudian sepertinya sih lebih banyak terintegrasi Pak untuk yang proyek yang pengembangan yang SUS 2 ini. Dari SUS 1 lebih banyak ke observasi Pak ya, pertambahan observasi. Kemudian kalau menurut saya sih kalau yang SUS 2 ini lebih ke penguatan sistemnya Pak. Menurut saya seperti itu sih Pak. Baik, makasih Mbak Dona. Ini berdua ini Pak Zainal dan Pak Eko itu yang bawa rekso, yang bawa rekso Med Publik. Numeriknya mereka berdua, embrionya tahun 2010. 2010 itu mereka yang mengelola awal-awal MBP ya. Nah sekarang udah maju. Inisiator ya Pak ya, inisiator termasuk bagian. Saya terus terang belum kenal yang lain. Rasanya pas deh kalau kayak kenalan dulu. Kalau Pak Aldi udah kenal, Eko udah kenal, Zainal kenal. Silakan dong yang lain. Mas Huda, Mas Ahmad, Mas ini silakan barangkali mengenalkan diri. Pakai bahasa Inggris juga boleh. Please introduce yourself in English. Barangkali nanti di Perancis mau dipakai. Silakan. Gambaran singkat aja pribadi, apa sih yang dikerjain hari-hari dan apa harapannya dengan SUS. Silakan Mas. Kalau yang 3 tadi saya udah akrab jadi langsung saya tembak aja. Sorry, silakan Mas, siapa dulu? Boleh saya dulu Mas. mungkin Pak. Ya, silakan. Baik, mohon izin Pak Wid dan Mbak Dona, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rifani. Posisi saat ini sebagai forecaster Pak di prediksi cuaca. Jadi di Med Publik juga hari-hari seperti biasa tanggung jawabnya adalah menerbitkan perkiraan cuaca dan peringatan dini buat wilayah Jakarta. Kemudian dari sisi SUS juga kebetulan saya tergabung di tim sekretariat Pak di SUS-nya. Kebetulan di bagian integrasi yang bertanggung jawab buat mengintegrasikan, membantu expert untuk mengintegrasikan data maupun sistem yang menjadi solusi di SUS nanti Pak. Kalau saya lihat di SUS ini seperti yang sudah disampaikan dari senior-senior tadi, Mas Zainal dan Mas Eko, bahwa memang di SUS ini kita lebih meningkatkan kapasitas atau kemampuan dari sistem yang sudah ada, yang sudah dibangun dari Strengthening 1, seperti CIPS, itu kita tingkatkan kapasitasnya sehingga bisa menghandle atau memberikan layanan atau produk layanan yang lebih banyak, lebih tinggi resolusinya, dan juga lebih bervariasi nantinya Pak untuk jenis layanan yang bisa kita berikan. Mungkin demikian Pak Wid, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya Mas, gantian yuk. Ya, izin selamat pagi Pak Widada dan Bu Dona dan teman-teman yang lain. Perkenalkan, saya Join One dari Pusat Database Pak. Ya, kalau terkait kegiatan yang biasanya ya yang saya tangani di database itu mungkin yang bersinggungan dengan SUS itu adalah ke CHIPS Pak, gitu ya. Kita juga yang mengelola CIPS gitu ya, di pusat database sebagai task center gitu, yang
yang dimana CIPS merupakan Cip, suatu produk ya dulu di strengthening 1 gitu. Mungkin sedikit berkaitan juga di database nanti untuk bagaimana peningkatan CIPS yang sekarang yang existing mungkin nanti akan dikembangkan atau dikuatkan lagi gitu ya di strengthening 2 ini. Seperti itu. Mungkin itu karena CIPS juga merupakan salah satu hal yang penting gitu ya untuk nanti menghasilkan suatu produk olahan gitu ya yang dimana ada model-model yang akan diterapkan nanti di sana. Seperti itu. Jadi itu Pak, kalau sebagai gambaran yang saya tanganin di pusat database. Luar biasa. Terima kasih. Jadi udah pengalaman di chip ya. Udah Insya Allah, pengalaman Pak. mengelola chip ya. Oke. Insya Allah, Pak. Siapa lagi Mas Huda? Ya, mohon izin Pak, apakah suaranya terdengar Pak? Suara jelas Mas. Oh iya, Dari Jarkom nih. oh iya. Ya Pak, mohon izin Pak Widada, Bu Dona, dan Bapak-Bapak sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nurhuda, biasa dipanggil Huda. Saya dari Pusjarkom. Mungkin di sini saya yang paling muda ya Bapak Ibu. Jadi ya saya di sini juga belum tahu banyak Pak. Ini acaranya tentang apa gitu. Jadi saya harapannya bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian. Untuk kesehariannya di Jarkom mungkin saya ini sih bantu-bantu untuk website, terus kemudian server sama DNS seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, untuk kalian yang berangkat ini kan variatif nih. Itu publik ada, database ada, Klimat ada, Jarkom ada. Mbak Dona, ada yang ingin mau disampaikan? Iya, Pak Widada, izin aja Pak, mungkin yang Mas Huda nih ya, mungkin lebih kok seperti kalau kita tadi nanya sama Mas Zaina sama Mas Eko kan udah, dan Mas Rifani kan sudah lama juga ya. Nah mungkin PR banget nih buat Mas Huda ya gitu ya. Ternyata kan baru terlibat. Dan memang tadi tanya apakah ada gambaran terkait dengan Project SUS gitu ya, dan memang ternyata Mas Huda nih masih meraba-raba gini ya. Nah mungkin ini PR banget nih sepertinya untuk Mas Huda ya, untuk bertanya-tanya kepada seniornya gitu, dan apa saja sih yang mungkin yang akan dilakukan di sananya. Tapi Mas Huda tahu kan ke sana mau ngapain gitu. Khawatirnya itu. Iya, iya gimana nih Pak Widan? Iya, kira-kira tahu nggak Mas Huda? Punya gambaran nggak ke sana ngapain sih? Oh ya, jadi kalau setahu saya kan ini lotnya Meteo Factory ya Pak. Jadi kayak mungkin kalau sepengetahuan awam saya kayak gimana perakiraan cuaca itu dihasilkan, terus proses-prosesnya mulai dari modelingnya terus sampai persebarannya kayak gitu sih Pak. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Ya mungkin karena saya terlalu awam Pak, masih terlalu baru juga. Mohon bimbingannya. Oke, ya tidak hanya Meteo Factory sebetulnya ya. Teman-teman ini kalau nggak salah Mas Eko, Mas Hanif diplot jadi admin semua ya, calon-calon admin semua ini ya. Iya, Betul Pak Wid. Admin Jadi dari macam-macam Synergy Wave, admin dari Meteo Factory, admin dari Clysis. Ini Clysis Pak Adi ini pasti. Kemudian admin dari extranet itu, ini yang dulu yang disebut-sebut tadi. Chief itu pasti database. Jadi ini ada 5 topik besar sekalian. Nanti teman-teman akan memahami tentang mekanisme atau pengelolaan Synergy Wave, kemudian Meteo Factory, kemudian Clysis, terus Chief ya. Jadi ya itulah kira-kira gambaran. Oke, baik. Menurut kalian tadi disampaikan oleh Mas Eko dan juga Zainal ya. Sebetulnya ini kan bukan hal baru ya. Sudah ada, hanya peningkatan, makanya scaling up. Namanya scaling up, strengthening. Jadi yang strengthening sudah ada, diperkuat. Ada yang tahu nggak? Bisa cerita nggak? Kayak apa sih yang saat ini berjalan?
Posisi saat ini petanya kayak apa? Chip misalnya, Mas apa yang database, Mas Join ya? Bisa cerita chipnya kayak apa sih Mas sekarang? Ya, kalau nggak salah chips itu kan dia ini apa ya? Mengolah berbagai sumber ya Pak ya, baik dari modal maupun dari pertukaran data gitu ya, yang diolah gitu ya di suatu numerical gitu ya, model NWP gitu. Nah, di mana chips ini nanti yang akan sebagai apa ya, processingnya untuk Ya. menghasilkan output yang nantinya menjadi layanan kita gitu, seperti itu. Itu sih Pak yang Sejauh ini ada kendala nggak Mas chip? sejauh ini sih alhamdulillah sih ya. Adapun kendala mungkin masih bisa dalam penanganan gitu Pak. Mungkin Nah, terkait mungkin itu maksud processingnya saya dan lain kalau itu sebagainya. akan kendala bisa dicatat, nanti bisa didiskusikan di sana. Jadi orang Perancis itu paling senang ngobrol. Siap Pak. Dia Tapi senang kalau sejauh ini Mas Join ada misalnya punya pengalaman, oh chipnya sering gini misalnya. Itu kalau ada apa down time-nya sampai jam-jaman misalnya. Ada nggak sampai down time-nya dulu nggak salah sampai 3 hari pernah kan? Waktu itu ada kesalahan apa itu? ya, Nah, Pak. hal-hal gitu itu bisa dicatat Mas. Ya. Kalau ada kendala-kendala, ya Ya, siap Pak. itu dicatat, nanti ke bahan diskusi. Ya. Nah, makanya SUS ini kan tujuannya meningkatkan itu gitu. Kalau kita tahu peta sekarang, apa yang mau ditingkatkan? Dari kondisi ini mau di scaling up, mau dinaikkan nih. Apanya yang mau dinaikkan kalau kita nggak tahu. Nah, kalau Mas bisa cerita nanti berangkat kayak gambaran apa-apa saja, bagus Mas. Punya bahan diskusi, orang Prancis paling senang ngobrol. Kopi secangkir ngobrolnya bisa 2 jam. Seneng orang-orang. Oke, Oke, Mas Pak. Huda. Oke, siap. Mas Huda. Halo. Mas Huda bisa cerita kondisi jaringan saat ini? Oh, jaringan saya Yang kurang tahu. mensupport yang mensupport apa? Mensupport SUS atau Nah, mensupport STR1 lah. kalau untuk saat ini saya masih belum tahu ya Pak, karena kalau boleh jujur sebenarnya untuk yang bagian jaringan kan beda Pak ini subitnya. Jadi saya mungkin belum tanya-tanya ke yang bagian jaringan. Iya, Mas sudah di bagian mananya? Pak Dani atau Pak Iki? Pak Dani Pak. Oke, operasional ya. Lebih ke TI-nya sih Pak, lebih ke TI. Jadi kayak admin servernya seperti itu. Kalau jaringan kan internetnya Pak, seperti itu Pak. Mas Huda tahu ada MSC, ada CMSS? Ya, CMSS tahu Pak. Kalau Oke. ya MSC kurang tahu sih Pak apa itu. Nanti tanya ya buat teman-teman Ya senior siap. ya. Ya siap Pak. Ada apa sih bedanya MSC sama CMSS? Iya siap Pak. Sama apa Transmed ya? Transmed tahu ya? Oh ya Transmed tahu Pak, Transmed. Nah, ini nanti akan ngomong Transmed lebih banyak. Bisa nggak cerita apa kekurangannya Transmed saat ini? Transmed itu kalau dari ceritanya senior-senior tuh ada fitur di HMSS yang di Transmed nggak ada gitu Pak. Kayak apa ya? Inputnya atau apanya gitu. Saya kurang tahu persis sih Pak. Soalnya kan itu juga ada orang yang megang itu loh Pak. Dan saya tiap hari nggak di situ Pak. Jadi ini cuma karena cerita-cerita aja. Jadi kenapa Transmed belum dipakai karena CMS ada fitur-fitur CMS yang belum disupport sama Transmed seperti itu Pak. Tapi fiturnya apa saya kurang tahu persis Pak. Oke. Baik, terima kasih. Jadi tolong pelajari bawa bata ya. Kalau bisa tahu posisi saat ini nanti di sana bisa diskusi banyak. Iya Pak, siap. Oke. Pak Adi, krisis nih. saya tertarik Bunur tuh dulu di Klimat nggak tertarik pakai krisis, tapi begitu Bunur pindah media publik malah dia senang pakai krisis. Nggak tahu kenapa, saya juga kenapa sih sebetulnya gambarnya krisis saat ini Pak Aldi yang kira-kira nanti ke sana itu bisa punya masalah yang disampaikan gitu. Ada nggak Pak Aldi? Mic-nya.
Mic-nya Pak Aldi. Belum di mute Pak, belum di unmute Pak. Pak Ripaldi. Siap. Oke, good. Izin Pak, dari Klimat, ini adalah utusan pertama setelah Pak Kapus yang berangkat untuk kegiatan khusus ini. Ada beberapa topik yang sempat didiskusikan oleh tim STR Meteo itu untuk kembali meningkatkan performa di krisis, dan ada satu slotnya lagi untuk membangun ini Pak, namanya CDSS untuk Climate Data Support System. Cuma dalam iniannya sepertinya karena ada kata climate data, jadi lebih ininya ke database. Tapi kalau di climate data support system yang akan dibangun ini sebenarnya lebih ke produk diseminasinya dari produk iklim sebenarnya Pak. Nah, mungkin nanti ini bisa menarik Pak, didiskusikan. saya potong, itu menarik Pak. Iya Pak. Kalau di Meteo kan ada Meteo Factory ya. Ya. Artinya Meteo Factory itu kan yang unit yang mengemas apa? Yang mas layanan siap kirim atau siap saji ya. Kurang lebih gitu ya Pak Jenal ya. Nah, bisa nggak di Klimat itu ada Klimat Factory ya? Nah, itu Dan itu bisa diusulkan, enak tuh Pak. betul Pak, bisa mungkin jadi ide baru untuk inian Klimat nih Pak. Iya Pak, jadi di dalam proyek SUS ini, siapa tahu nanti Pak Aldi ke sana bisa ngomong-ngomong, kenapa kok hanya Meteo Factory? Bisa nggak ada Klimat Factory? Jadi produk-produk, ada tool yang bisa membuat produk-produk Klimat. Kayak Meteo kan sekarang praktis tuh, klik gitu produknya udah keluar. Betul, dari produk yang apa setengah matang dari sistem kan, kemudian di Meteo Factory dikemas yang user friendly. Betul Pak. Kira gimana kalau enggak, ini saya pikiran orang awam aja, orang-orang kuno nih. Kalau ada Klimat Factory itu gimana kira-kira? Ya, mudah-mudahan bisa jadi ini Pak. Sebenarnya ide yang krisis kan sempat ini juga ya agak menyampaikan gitu dari Izin Klimat. Ternyata sekarang itu analisis harian yang ditunggu-tunggu setiap hari gitu loh Pak, dan itu membutuhkan kerjasama dari yang UPT juga. Nah, sehingga kalau misalkan si produk Klimat yang tadinya bekerjanya terkungkung di dasarian, sekarang di-push untuk harian juga Pak, bikin analisis hujan harian yang melibatkan keterlibatan data pos hujan masuknya jadi yang harian sekarang Pak, sehingga itu juga barangkali bisa menjadi tantangan juga, karena memang sekarang beberapa kegiatan lebih ke ada arahan pimpinan berubah buat gini ya, lebih banyak menyesuaikan. Sekira itu adanya krisis sangat membantu sebenarnya untuk kita kan itu kan mengintegrasikan data-data yang cepat langsung diplotkan harian. Pada kenyataannya itu malah dimanfaatkan oleh teman-teman Meteo. Padahal itu inian dari Klimat itu, maksudnya untuk produk Klimat sangat membantu juga. Makanya saya bilang waktu Bu Nur di Klimat nggak tertarik dengan krisis. Waktu Bu Nur pindah ke Med Publik. Saya juga heran. Waktu Bu Nur pindah Med Publik malah senang banget sama krisis. Dikit cerita krisis loh. Bu Nur baru senang sekarang. Iya. Betul. Giliran sekarang setiap Staklim harus membuat analisis harian itu untuk provinsinya. Oke. Dan itu menu itu ada di krisis. Betul, padahal itu kan udah dikerjakan di krisis gitu. Ternyata tadinya dikesampingkan tuh. Nah, Pak Aldi, kalau bisa itu dicatat Pak untuk bahan ngobrol di sana Pak. Ya Pak. Bagaimana nanti krisis sudah ngeling ke Klimat. Jadi orang-orang Klimat juga bisa memakai krisis itu untuk layanan. Termasuk tadi, maaf nih, sekadar ide aja, misalnya mungkin ada Climate Factory gitu. Betul. Jadi data-data yang sudah tersimpan itu langsung diolah di sistem itu. Climate Factory yang bisa powerful untuk buat pelayanan. Ini kayaknya ada yang baru nih Mas Jatmiko. Bisa ini Mas? Ya izin Pak. Mohon maaf Pak, telat Pak. Oke. Pak Wid. Iya Pak. Dari mana Mas? Pusmet Publik Pak. Oh,
Wah, ini orang dalam juga, orang dapur nih. Iya, Pak. Baik, Mbak Dona, ada yang mau di stressing? Mungkin ini Pak, kebetulan kan di sini ada yang senior yang sudah sangat paham sekali dengan proyek SUS gitu ya, apalagi khususnya untuk ini. Mungkin ingin minta tolong Pak Zainal gitu ya, kira-kira membagikan lah ya, apa saja sih yang akan nanti teman-teman akan dapatkan atau pelajari ketika nanti di pelatihan di sana gitu ya. Mungkin Pak Zainal sedikit menjelaskan hal itu. Pak Zainal, atau mungkin dari, ya silakan. Mohon maaf Pak, itu suaranya belum terdengar. Sudah terdengar kah? Iya udah. Oh ya. Eko mic-nya dimatiin kok. Ya. Duh, saya mulai dari mana ya? Kalau pengalaman saya sih kebanyakan gimana ya saja. Kalau sepengalaman saya, karena ini kan sebenarnya trainingnya singkat ya. Mungkin yang paling utama kali Pak yang akan nanti. Tunggu dulu. Jadi trainingnya singkat. Jadi menurut saya itu kita nggak dapat apa-apalah gitu ya kalau kita pulang kira-kira secara keilmuan ya. Tapi kita dapat gambaran sistem ini bisa apa gitu ya. Jadi prinsipnya kalau saya pribadi ya selama saya training gitu, sebenarnya nggak training di sini aja, dan saya juga training sistem seperti ini kan bukan cuma sekali. Jadi sepengalaman saya, ide saya adalah ketika training itu kita lihat dia punya fitur apa aja, terus kemudian kita harus berpikir jauh ke depannya, nanti ini kita bisa ngapain gitu. Nah, karena ini sistemnya trainingnya adalah biasanya gini Mbak Dona, biasanya kita belajar satu sistem gitu. Nah ini kebetulan yang di sini training yang kali ini kita belajar semua sistem. Jadi mungkin kalau saya pribadi sih ya mungkin strategi saya lebih kepada fokus sama sistem yang bakalan kita pegang langsung, yang kami pegang langsung gitu. Kayak saya di sini sama Mas Eko, sama Mas Koko, mungkin Mas Evan juga, mungkin yang lebih ke sistem produksi gitu. Ada Extramed. Nah mungkin juga kan juga ada Kang Adi ya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga bisa fokus sama nanti sistem yang akan ditempatkan di pusat masing-masing gitu. Iya. Terus syukur-syukur kalau bisa gambarkan gini Pak Zainal. Apa sih kira-kira sistem baru yang lama nih, yang baru itu kayak apa, yang lama kayak apa posisinya saat ini? Syukur-syukur ada catatan gini. Sistem yang baru ini kelemahannya apa saja? Kendala-kendala yang ditemui apa saja? Nah, sistem yang baru yang lama maksudnya. Yang existing ya. Yang existing ini kendalanya apa? Nah, ketika ke sana nanti bisa disampaikan, semoga yang baru tidak terulang kayak yang lama. Ya. Saya nggak kayak gitu. Jadi gini Pak, saya nggak kayak gitu ya. Sangat bisa sih Pak ya, karena di sini kan kita sudah belajar kita sudah belajar dengan sistem yang udah ada gitu ya. Kalau saya kalau kami pribadi yang di pusat publik ini kan yang kita pakai itu adalah Sinergi, Meteor Factory, terus kemudian ada Extramed ya. Iya. Nah, jadi yang Sinergi itu yang saya lihat itu dia ada perubahan secara arsitektur gitu, dari yang berbasis desktop kemudian sekarang menjadi berbasis web. Itu kalau yang saya dengar apa bedanya yang Mas Zainal? Ya Pak. Ya Pak. Apa bedanya yang lama dengan yang bersinergi web, yang berbasis web? Jadi dia kita bisa aksesnya cuman pakai web browser aja Pak. Kita nggak perlu. Artinya semua stasiun BMJ bisa akses itu. Kalau dulu kan yang
yang Ya, punya betul. sinergi aja. Kalau sekarang Ya, semuanya secara bisa ya. secara teknis demikian, Pak. Cuman Nah, itu biasalah yang ya perlu zaman. disampaikan. Oke. Kalau dulu Jadi kan per titik belinya. Bener nggak? oh ya, kalau sekarang belinya per user jadinya, Pak. Nah, artinya sekarang kan mestinya kalau kita udah beli sinergi wave-nya, yang lain bisa pakai dong seluruh BMKG. Bisa nggak gitu? Saya dengarnya Diskusikan ada aja pembatas. gitu. Oh ya, gitu, Pak. Namanya web base kan mestinya sudah ya web base tahu lah semua kalau web base Misalkan itu ada apa. punya akunnya Pak ya. Ya, betul, Mbak. Tuh. Terus apa Oke, ya? makasih. Siapa lagi yang mau nambah nih masalah-masalah yang kira-kira dihadapi? Silakan mungkin Bapak Ibu. Krisis yang apa? Chip? Ya, yang chip tuh Mas join ya. Siapa? Silakan. Kira-kira apa sih yang akan dipelajari nanti? Bukan Bapak Ibu, nggak ada ibu-ibu, cuma saya doang ya. Bapak-bapak ya atau mas-mas gitu ya. Ketika nanti di pelatihan gitu, apakah ada hal yang kemungkinan dan mungkin agak sulit kali ya Pak kalau misalnya ditanya apa yang akan dipelajari. Kira-kira tantangan yang terbesar apa sih gitu yang akan bapak-bapak hadapi ya atau mas hadapi dalam pelatihan nanti gitu ya. Kira-kira permasalahan yang saat ini terjadi gitu kan, mungkin kan setiap mas-mas sudah mengidentifikasi kan gitu ya permasalahan yang terkait dengan sistemnya tersebut gitu ya, sehingga itu akan dibawa nantinya gitu ya ketika pelatihan. Mudah-mudahan permasalahan tersebut dapat teratasi gitu ya. Nah, kira-kira permasalahan atau mungkin tantangan yang terbesar sih ya apa sih yang mungkin mas-mas akan temui gitu dalam pelatihan gitu ya. Mbak Dona, mungkin Ya. kalau dari saya, kalau untuk saat ini di Medpublik itu sebenarnya juga memanfaatkan CIPS ya atau CHIPS tadi dalam hal data center, di mana kita untuk mengakses data-data model itu kita bisa tarik dari CHIPS data center dan kita manfaatkan untuk membuat produk-produk pemodelan atau post processing yang berguna buat user. Jadi kayak sekarang kami sudah mengembangkan beberapa produk seperti Ensemble, prediction system, kemudian juga beberapa prediksi cuaca untuk layanan-layanan khusus, itu kami peroleh dari CHIPS Data Center. Nah, yang masih menjadi masalah adalah sebenarnya CHIPS ini kan terdiri dari 2 modul ya. Nah, data center dan data center. Untuk CHIPS Data Center sendiri itu adalah modul di mana pemrosesan data itu terjadi untuk menghasilkan produk output. Untuk di sistem yang lama ini, pihak atau dari sisi Medpublik ini cukup sulit untuk mengakses CHIPS Data Center. Jadi kami tidak bisa istilahnya menaruh pekerjaan atau task untuk processing data di CHIPS tadi, karena masih ada permasalahan atau bukan permasalahan ya, isu gitu terkait admin, kemudian hierarki yang harus ditempuh sampai kami bisa melakukan processing di data center. Untuk membypass itu, pada akhirnya kami melakukan processing sendiri di sisi kami, jadi kami tidak memanfaatkan chips yang ada di Strengthening 1 hingga saat ini. Nah, harapannya di chips yang baru, kami juga memperoleh privilege atau hak admin juga untuk menaruh task-task kami di sana sehingga bisa lebih mengefisiensikan operasional ataupun produksi dari data-data model tadi. Mungkin itu kendala yang selama ini dan diharapkan dapat terselesaikan gitu ya di sistem yang baru nanti. Gitu ya. Ya mudah-mudahan bagus sudah dikenalin masalahnya, jadi ke sana bawa bahan ya. Training ke sana kita ini kan pakar-pakar nih, jadi bukan training kayak anak ini udah tinggal diskusi aja.
masalah-masalah yang kita hadapi, sampaikan di sana untuk perbaikan di proyek STR2 atau yang belum tuntas, kita masukkan ke scaling up ini. Izin Pak, kalau boleh Yuk. menambahkan. Wah, ini yang Borekso MVP-nya nih. Silakan. Ya Pak, kalau terkait yang saya dengar itu kan nanti di sana kan istilahnya di belajar terkait admin ya Pak ya, istilahnya. Iya. Jadi istilahnya Betul. Besoter sama misalnya pembuatan suatu sistem aplikasi atau gimana. Nah, saya harap itu ini Pak, terutama kayaknya sih menurut saya sih ada satu core yang kayaknya penting sekali itu Pak, terkait dengan MAPI, jadi pembuatan API dari suatu produk, karena itu kayaknya tuh ke depan kan istilahnya kayak Extramed itu kan istilahnya kita ngasih interface segala macam, tapi provider-provider lain tuh mungkin sudah punya interface yang lebih bagus lagi Pak. Jadi kebutuhannya dia tuh mungkin permintaan data berupa API aja, mungkin nanti bisa disonding ke ini Pak, ke trainernya. Jadi terkait dengan, saya harap bisa dapat detail-detail untuk membuat si produk API itu Pak. Saya dengar kan itu produk API nanti kan di Meta Factory yang web itu Pak, di Meta Factory, tapi nanti itu ada kayak semacam link atau engine yang ada di Sinergi Web itu Pak ya. Jadi itu yang kayaknya sih pengembangan yang penting itu di situ kayaknya Pak. Nah, kalau saya kemarin share dari teman-teman yang pernah training admin di sana, nah itu yang kayaknya detail itu yang mereka belum dapat Pak. Jadi kayaknya itu perlu disiapkan Pak, trainernya Pak. Itu kalau nggak salah, tolong dicek ya teman-teman. Semua sistem nanti yang dibangun baik STR, SUS, MS1, MS2 itu nanti platformnya API. Tolong itu diingetin. Karena kan sekarang platform layanannya API semua. Saya setuju kok, itu catat aja, jangan sampai ketinggalan. Karena itu udah, kalau nggak salah udah menjadi cita-cita kita itu di roadmap-nya gitu juga bunyinya, di desainnya gitu juga. Produk akhirnya ya, untuk bisa komunikasi dengan yang lain pakai API. Standar WMO juga itu harusnya. Makasih kok diingetin, catat aja nanti ya. Iya Pak. Jangan sampai. Itu Pak kayaknya kemarin dari teman-teman yang istilahnya belum yang detail kelewatan Pak, ya. Dari trainernya Oke, Pak, mungkin nanti disampaikan Pak. Oke, bagus. Ya dicatat nanti ditanyakan sama trainernya ya mungkin yang di sana ya gitu ya. Ya, diangkat bahan diskusi. Ada yang lain? Silakan teman-teman. Karena ini Pak, maaf Pak, kalau misalnya langsung tanya di sana tuh nanti takutnya dia belum nyiapin presentasinya Pak. Nah, mungkin Mas Hanif lah komunikasi kali. Iya Pak. Karena kan gini Mas Pak, Hanif mau ngomong ke Mas Hanif tuh, lewat saya tuh Mas Hanif. Padahal seruangan itu. Karena gini Pak, biasanya developer atau programmer tuh Pak, kalau bikin programnya atau bikin produknya tuh bagus, keren. Tapi ketika menyampaikan ke orang itu kayaknya agak ini Pak, butuh makanya mungkin tuh bikinin PowerPoint yang bagus gitu. Makanya itu Pak, harus banyak nanya, kalau enggak dia nggak keluar. Banyak sampaikan ide-ide, usulan-usulan atau keluhan-keluhan masalah yang kita hadapi. Kalian bukan pemula lagi trainingnya, ini udah benar-benar orang-orang yang apa ya? Udah expert ini Pak ya. Expertnya BMKG gitu. Yang dingin tuh. Sana tinggal banyak usul gitu, banyak saran, banyak masukan dalam rangka memaksimalkan STR ini. Mungkin permasalahannya Pak Wid, karena peserta ini rata-rata programmer juga gitu ya. Jangan-jangan karakteristik trainer dengan pesertanya juga mirip nih mungkin ya. Jadi biasanya programmer kan memang cenderung apa ya? Mungkin berpikirnya sistematis ya. Berpikirnya runtut sistematis. Ya, cepat yang tadi disampaikan oleh Mas Eko ya gitu ya. Ya, biasanya kalau programmer tuh ini Mbak, yang tahu bahasanya cuma dia doang Mbak. Jadi orang lain tuh biasanya nggak tahu gitu. Jadi makanya untuk menyampaikan itu ke orang itu agak susah memang biasanya Pak.
Ya makanya Mas Eko harus ini Mas Eko apa namanya banyak-banyak bertanya juga ntar di sana gitu ya. Dan kalau sebisa mungkin bisa langsung di list aja gitu permasalahan-permasalahan apa saja yang ada gitu ya, yang mungkin Mas Eko hadapi dan teman-teman hadapi selama ini gitu ya. Sehingga ketika nanti di sana ya tinggal ditanyakan gitu ya. Ya memang harus kalau sama-sama saling menunggu kan agak sulit ya gitu ya. Yang gitu saya Mas Eko ya, mungkin sudah ada list permasalahannya Mas Eko yang akan ditanyakan. Belum, Mbak. Biasanya sih kalau saya sih cuma ngomong atau ngapa terus ada yang nulis, Mbak, biasanya. Oh gitu. Iya. Mas Hanif ya, Mas Hanif, Rashen silakan. Ya, terima kasih Mbak Dona. Izin Pak Wid mau menanggapi komentar Mas Eko tadi. Mas Eko, izin Mas, untuk training tadi, untuk training yang akan berangkat minggu depan, itu kalau saran dari saya mewakili tim Scaling Up Strengthening, jangan sungkan-sungkan untuk nanya. Jadi meskipun misalkan materinya belum ada, tanya. Kita jangan sampai sungkan sama trainer. Kita justru harus... Dijelasin malah pergi itu. Eko dijelasin malah pergi itu, lihat. Nah, Mas Eko, untuk training minggu depan itu kita jangan sampai sungkan untuk tanya ke trainernya, meskipun itu sangat detail, meskipun itu sampai tanya berkali-kali sampai puluhan kali, jangan sampai sungkan, karena sekali kita sungkan terus kita nggak tanya banyak, nanti kita selesai training nggak dapat apa-apa. Iya benar yang saya bilang. Kalau kita siap masalah dari sini, kalau kita masalah. Ya Pak. Gimana kok? Ya lanjut kok. Enggak Pak, lanjut Pak, silakan Pak. Saya nanggepin Mas Hanif. Jatuh bawa beras kencur. Iya Pak, lupa Pak. Jadi gini. Jarang pulang Pak. Kemarin saya dari sana kok. Kemarin saya pulang dari sana kok. Iya. Jadi gini, menurut kalian, kalau kenapa saya tadi ngobrol teman-teman saya memotret posisi saat ini, teman-teman bisa melihat jangan keunggulannya dulu. Potret saat ini lihat yang kurang apa, itu untuk bahan diskusi di sana, untuk diperbaiki di SUS 2 atau di SUS ini atau SR2 ini. Jadi kita ke sana ini kan pakar-pakar semua nih, udah tahu ini. Jadi ke sana punya bahan, gua mau nanya ini, gua mau minta ini, gua minta ini. Dia sangat terbuka. Saya ingat waktu saya pegang STR1 itu banyak permintaan saya kadang-kadang tidak tertulis dalam kontrak. Tapi saya melihat lapangan butuh, saya sampaikan itu. Ketika saya ke sana, dulu hampir tiap Desember saya ke sana untuk diskusi itu, menyampaikan itu. Nah pengalaman itu saya bagi ke kalian teman-teman ini, gitu. Teman-teman supaya bawa bahan, jadi ke sana punya bahan, punya peluru gitu, untuk diskusi. Di orang-orang teknis semua ini, orang-orang teknis yang di sana mungkin bisa diajak ngobrol. Yang kalau yang kesini kan biasanya manajer, nggak tahu teknis ya. Nah kalau kalian nanti akan ketemu orang teknis, mungkin itu. Iya. Atau ada yang mau disampaikan lagi, nambahin Mas Jatmiko atau siapa yang lain, boleh, monggo silakan. Apa yang siapa tahu permasalahan itu bisa menjadi proyek baru lagi ya Pak Wid ya. Betul. Silakan mungkin yang lainnya dari nih Mas Jatmiko nih ya, kayaknya. Iya Pak Wid. Ya, paling kalau dari saya Pak yang sebagai pejabat publik juga, di mana hal ini nantinya akan di tempat kami Pak. Saya berharap sih yang udah kan Pak, kalau training gini sih lewat gitu aja Pak ya. Biasanya kita udah ngelakuin banyak training atau ilmu yang masuk, kemudian realita di lapangannya Pak biasanya tuh nggak langsung action gitu Pak. Mungkin nanti saya berharap teman-teman di sini bisa ada Mas Jaina lebih senior atau Mas Eko, kemudian ada teman-teman Jarkom, ada Evan juga bisa bekerja sama gitu Pak. Saya berharap teman-teman bisa tahu fisiknya di mana sih. Biasanya tuh kita fisiknya tuh nggak lihat, cuman kita habis selesai lama-lama hilang juga tuh ilmunya karena nggak langsung dipraktekkan. Biasanya itu aja sih Pak. Saya berharap nanti. Karena yang udah bukan di training MFI sih, training yang lain tapi hampir sama adminnya gitu Pak. Oke. Mas Jatmiko, iya, Pak. saya senang nih, menarik ini Mas Jatmiko.
Jadi simpel kata-katanya, jangan lewat gitu aja lah trainingnya. Gitu. Ya, benar. Ada Gimana? bekasnya Pak ya? Ya, bekasnya itulah teman-teman yang harus kita sepakati ya. Saya sepakat itu. Apa sih bekas yang diinginkan? Nah, kita mestinya nanti teman-teman satu grup ya. Ini kan komplit nih. Dari sisi database ada, dari sisi Jarkom ada, dari Klimat dan Meteo untuk layanannya ada. Nah, bisa nggak merespon apa yang Mas Jatmiko tadi? Membuat sesuatu setelah dari sana ya, supaya training ini nggak lewat begitu saja. Gitu. Saya nggak tahu maksudnya lewat begitu saja gimana gitu. Nah, artinya ya training gitu, habis. Yang penting apa ya? Sebetulnya itu pola yang sekarang diterapkan di Pusdiklat. Pola lama, sekarang pola barunya dengan corporate university itu training itu harus berubah 3 hal. Pertama pengetahuan iya, karena di sana nambah pengetahuan, kemudian skill. Skillnya harus nambah. Pengetahuan nambah, skill nambah. Nah, yang ketiga nih, attitude. Jadi harus merubah cara kerja. Jadi artinya sebelum dan sudah training, mestinya pekerjaannya lebih baik. Pola kerja lebih baik. Kira-kira gitu nggak, Mas? Harapannya. Iya Pak, langsung dipraktekkan gitu mungkin Pak ya. Nah, itu. Makanya dalam training ini kita desain yang di Perancis itu 10%. Terus yang ngobrol dengan komite, dengan grup ini 20%. Nanti akan sharing di grup ini 20%. Yang 7% itu praktek. Dan itu yang akan kita nanti diharapkan ada produk. Terus setelah training, setelah ngobrol, setelah praktek, ini bentuknya apa nih? Bisa nggak misalnya keluar SOP atau keluar pedoman atau keluar apa dari grup ini? Saya nggak tahu. Yang dibutuhkan apa kira-kira? Untuk orang daerah yang nggak ikut training juga bisa paham itu. Gimana sih kok, Mas Jatmiko? Ya Pak, kalau mungkin admin ini berbeda dengan training operasional yang lain Pak ya, yang di UPT mungkin secara user mungkin penggunaannya sama gitu Pak ya. Saya belum tahu sih kalau misalkan di daerah Pak ya. Di daerah ada adminnya nggak Mas? Diposisikan seperti apa gitu Pak? Mas Jenal coba. Provinsi itu ada admin nggak? Ada ya. Nggak ada, hanya di pusat ya. Balai? Regional nggak ada ya? Kayak di balai? Kalau admin dari setiap setiap lot itu di pusat sih Pak. Oke, good. Ya sudah, minimal gini Mas, saya cerita pengalaman saya ya, jangan ditiru. Saya dulu kalau training itu begitu dari langsung bisa, diajari langsung bisa. Saya nggak pernah nyatet. Begitu pulang sebulan, 2 bulan ingat, 3 bulan lupa, nggak punya catatan, dibuka nggak ada. Setahun, wah dulu gimana ya? Lupa. Nah, harapan saya setuju dengan ini yang disindir oleh Mas Jatmiko tadi. Akhirnya trainingnya lewat begitu saja. Minimal teman-teman ini punya catatan di pusat untuk teman-teman pusat. Klisis misalnya, klisis kan nanti yang pakai nggak Pak Aldi aja, nggak nyapa Rivaldi, pasti teman pakai. Nah ini bisa nggak teman-teman nanti ketularan dengan catatannya Pak Rivaldi? Apakah itu bentuknya pedoman operasional krisis, apa pedoman operasional adminnya krisis? Kan nggak mungkin Pak Rivaldi 24 jam 7 hari dinas di situ terus. Pasti ada temannya kan. Nah, itu ditularin gitu maksudnya. Gitu nggak maksudnya Mas Jatmiko? Iya Pak, paling sharing kali Pak ya maksudnya ya. Iya, sharing ada, tapi ada juga bahan yang bersisa gitu biar nggak lewat. Oh iya. Ya, ada wujudnya Mas Jatmiko. Ya? Iya. Ada wujudnya. Kira-kira yuk. Bener, ya. saya waktu muda saya alamin itu. Kalau training nggak pernah nyatet, pulang nggak ini nggak ada, bisa mengoperasikan begitu sampai ini 2 bulan. Sistat dulu satu-satunya yang training saya, Sistat. Tapi akhirnya saya kalah sama Pak Tanto. Tanto belajar dari saya, dia pinter, saya lupa. Saya nggak punya catatan, hilang. Udah. Nah, mohon teman-teman punya dokumen, apapun namanya, mau itu dokumen namanya SOP, apa itu namanya prosedur, atau namanya pedoman, monggo.
sepakati saja paket satu grup ini dari sisi admin jaringan, dari sisi admin apa gitu ya. Nah, kalau saya ada 5 tadi ya, ada multifaktori, ada sinergi, ada extranet Pak, extranet, extranet itu chips, jaringannya kalau nggak salah ya. ada Ada 5 chip. admin. Ada crisis. Oke, ada lagi silakan Mas. Ya, mungkin buat bapak-bapak ya peserta yang untuk pelatihan, minimal ketika satu pelatihan ini ada sesuatu yang bisa di-sharing oleh teman-teman gitu ya, bisa di-sharing sama teman-teman yang tidak mengikuti pelatihan gitu ya, sehingga nanti yang bukan hanya ada 6 atau mungkin 7 peserta yang akan mengikuti pelatihan ini gitu ya, bukan hanya mungkin bapak-bapak yang mengikuti pelatihan yang benar-benar mengetahui gitu ya terkait dengan materinya, tetapi teman-teman yang lain yang di pusat yang tidak terlibat ya dalam pelatihan ini juga minimal sedikit tahu gambarannya terkait dengan kelima administrator ini ya, kelima admin ini gitu ya. Nah, untuk terkait dengan itu mungkin bisa nanti Mas Hanif ya nanti ya yang akan sharing ya sama ketujuh peserta ini ya. Besok Jumat, insya Allah. Oke, iya terima kasih ya. Jadi nanti teman-teman harus jadi apa yang di permasalahan yang tadi dihadapi oleh Mas Jetmiko ya berdasarkan pengalaman pelatihan terdahulu itu tidak terulang kembali gitu ya, sehingga teman-teman di sini ketika pelatihan bukan hanya paham atau mengerti ketika berada di sana, tetapi bisa di-sharing juga kepada teman-teman yang lainnya. Dan yang pastinya buat teman-teman juga ketika nanti di kemudian hari gitu ya ingin melihat kembali gitu, mengingat kembali ketika ada dokumentasinya, ada sesuatu hal yang dalam wujud nyatanya sehingga bisa sebagai reminder gitu ya. Nah, mungkin satu lagi mungkin Pak Widada ya ada satu pertanyaan ini ya. Tadi kan sudah ya terkait dengan tantangan dan permasalahan, dan mungkin saya berharap bapak-bapak di sini mencoba sudah mengelis ya permasalahan-permasalahan apa saja yang sudah terjadi saat ini, kemudian nanti dibawa ke sana dan ditanyakan kepada trainer yang ada di sana, dan diharapkan bapak-bapak jangan ragu-ragu untuk bertanya gitu ya, karena sama-sama programmer ya. Jadi biasa kalau programmer kan agak sedikit memang harus gimana ya. Jadi jangan ragu untuk bertanya lah. Mungkin pertanyaan lagi nih ya, kira-kira sudah seberapa siapkah gitu ya, atau enggak apa sih yang sudah bapak-bapak persiapkan gitu ya agar pelatihan ini dapat berjalan secara optimal? Ini apa aja sih mungkin yang sudah dilakukan? Silakan. Packing-packingnya sudah selesai gitu ya. List-list apa saja yang mau dibawa. Sudah lengkap atau belum? Mbak Dona, ini senior dari luar negeri berkali-kali nih, Mbak. Ini Mas Suda nih, kayak Mas Suda yang masih baru nih ya. Yang pertama, Bu. Oh iya, Mas. Nanti ikut senior-senior itu udah pengalaman. Ya dilihat cuaca di sana bagaimana gitu ya. Nah, itu mungkin dari segi domestik, dari segi apa ya, perlengkapannya ya. Nah, kira-kira ada hal-hal lain gitu ya sifatnya substansi gitu yang sudah dipersiapkan mungkin dari Bapak Ibu dari Bapak-bapak di sini selain list permasalahan ya gitu ya. Mungkin hal yang penting yang sudah dipersiapkan. Ya Mas Adi Ripadi, kira-kira sudah seberapa siapkah gitu ya? Kira-kira apa saja nih yang sudah dipersiapkan? Apa sudah ready gitu ya? Ya, silakan Mas Adi. Ya, izin karena ini bagi kami yang pertama gitu ya untuk di periode yang ini, kita juga belum tahu apakah di mekanisme training itu apakah kerja di mesin sendiri atau di laptop sendiri atau memang di mesinnya mereka gitu, yang saya belum tahu. Karena ada beberapa di kegiatan ketika misalkan menggunakan server yang harus
masuk di servernya mereka itu kan biasanya tidak diperkenankan pakai mesin kita, mainnya di mesin di mereka gitu di office-nya. Nah ini yang belum saya kebayang sih di mekanisme training itu seperti apa. Kemudian kalau terkait dengan diskusi tentu kita banyak gitu ya bahan-bahan yang akan ditawarkan, tapi ya ada sedikit kekhawatiran juga, misalkan request yang dari tim atau dari tempat Anda itu tidak masuk di skopnya proyek, sehingga ada batasan-batasan bahwa kerja atau training yang akan diberikan untuk di slotnya Klimat misalkan ya hanya sampai di sini misalkan tidak, misalkan hanya di pengolahan atau misalkan hanya di ujung gitu, di bagian di diseminasinya atau di integrasinya. Nah itu yang sebenarnya belum saya kebayang juga gitu yang akan kita dapatkan, karena bagi saya pertama gitu untuk masuk ke yang di sini. Nah mungkin tapi karena berangkatnya sama teman-teman Meteo yang memang udah in dari awalnya, mereka pasti lebih paham, makanya begitu lihat listnya, wah ada ini, ada Zenal, ada Eko, ya udah ada Evan semua, mereka pasti jauh lebih paham untuk apa yang akan dikerjakan gitu. Tapi yang bagi sisi Klimat ya sebenarnya sambil ngeraba-raba nanti kita dapat apa ya, terus apakah kerja di mesin kita atau kerja di mesin mereka gitu. Itu sih bayangan masih yang bayang-bayangannya. Demikian Mbak Dona. Oke, terima kasih ya Mas Adi ya gitu ya. Jadi masih penuh dengan bayangan-bayangan ya. Mungkin yang dari Meteo nih ya, tadi kan dari sisi Klimatnya nih ya persiapannya. Mungkin dari sisi Meteonya kan ada beberapa juga teman-teman dari Kedubes Meteorologi ya yang ikut dalam pelatihan ini. Mungkin bisa sedikit menyampaikan persiapan apa sih yang sudah dilakukan saat ini sehingga pelatihannya akan berjalan dengan optimal ya. Karena kita mengharapkan pelatihan ini bukan hanya berjalan sukses ketika di sana, tetapi ada hal yang bisa nanti diadopsi di BMKG. Ya, silakan mungkin Bapak-bapak yang dari Kedeputian Meteorologi. Silakan. Di sini dari meteorologi cuman Mas Ejanya nggak ada ya, Mas Jati doang ya. Halo. Ya itu meteorologi kan Pak. Oh, meteorologi semua kan. Nah, itu dia. Kan database sama Jarkom, nah yang lainnya meteorologi semua, jagonya meteorologi. Nah, makanya saya pengen ini aja. Kira-kira tadi Mas Jatmiko sudah mewakili ya pertanyaan sebelumnya, mungkin yang selainnya gitu ya. Apa perlu penunjukan secara langsung nggak kan? Silakan, ayo. Ini belajar untuk belajar untuk mengutarakan isi hati ya gitu ya. Jadi ketika di sana sudah terbiasa gitu ya untuk bertanya gitu ya. Iya. Aja Mbak. Menunjuk langsung aja ya. Kenapa? Menunjuk secara langsung aja. Random aja berarti ya gitu ya. Siapa ya mungkin ya. Nah coba Mas Ahmad Rifani, kira-kira gimana persiapannya? Iya, suaranya belum terdengar. Tes ya. Zoom saya agak lag dari tadi nih Mbak. Oke. Kalau saya pribadi persiapan buat trainingnya mungkin sejauh ini ya seperti mengikuti training pada umumnya ya Mbak ya.
Udah biasa lah ya. Paling kita berusaha untuk lebih fokus ke sistem-sistem yang akan kita gunakan, terutama kalau untuk menunjang operasional di Meteo sendiri, seperti Sinergi Web, kemudian ada Meteo Factory nanti, dan juga Extramet ini di bagian kami, jadi kemungkinan di situ akan menjadi fokus kami, dan juga CIPS juga tentunya, yang mana diinisiasi di sistem ini akan coba diinisiasi untuk pembagian admin yang ada juga nanti di sisi Medpublic. Jadi kami bisa memanfaatkan chips juga untuk memproduksi data-data yang saat ini sudah existing, itu mungkin nanti akan kami pindahkan produksinya ke sistem CIPS. Jadi teman-teman dari Meteo kemungkinan juga akan terlibat sebagai admin. Jadi kalau saya pribadi akan mempersiapkan dirilah begitu ya Mbak, untuk setelah training diberikan tugas maupun tanggung jawab yang baru gitu mungkin. Gitu Mbak. Oke, makasih ya Mas Rifani ya gitu ya. Ya udah pakar-pakar semua ya gitu ya. Nah sekarang terakhir nih ya untuk Mas Huda nih ya, karena masih baru, kira-kira persiapannya apa saja yang sudah dilakukan? Izin Bu, mungkin persiapannya itu yang persiapan kayak gimana ya Bu? Secara Persiapan teknisnya apa Dua-duanya, halnya? Mas. yes, semuanya. Iya, izin mungkin kalau untuk persiapan bahan ya, karena saya ini baru ya Pak Bu, jadi mungkin saya masih kayak kosongan, tapi mungkin misi kedepannya itu sebenarnya kan untuk aplikasi dan web BMKG kan ada di Jarkom ya. Nah itu kan sebenarnya kita itu menyatukan data dari berbagai pusat terus ditampilkan di situ. Nah mungkin ini dengan training ini saya pribadi maupun nanti di Jarkom itu lebih paham gimana caranya memasukkan data-data tersebut ke website atau ke mobile app aplikasi seperti itu Pak. Jadi mungkin ya memang karena saya sendiri, saya tahu saya masih kosongan, jadi mungkin saya lebih banyak belajarnya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Sudah ya. Jadi sebenarnya kalau kayak gelas masih kosong itu malah lebih enak yang isinya ya. Jadi akhirnya masih banyak untuk nuanginnya lebih banyak gitu ya. Tapi bukan berarti benar-benar kosong ya Mas Huda ya. Mungkin bisa di list aja kira-kira kendala-kendala apa sih yang dihadapi selama ini gitu ya, terkait dengan mungkin sistem yang akan dipelajari nanti gitu ya. Mungkin bisa bertanya juga kepada senior-seniornya gitu ya. Jadi diharapkan mungkin terkadang kita kalau misalnya ada satu permasalahan itu, kalau misalkan kita ditanyakan biasanya akan timbul permasalahan-permasalahan baru gitu ya. Intinya kita akan banyak pertanyaan-pertanyaan baru sehingga akan memperkaya kita gitu ya. Terus sama list ininya mungkin ya Mas Huda ya. Kira-kira apa saja cuaca di sana bagaimana gitu ya. Jadi Iya, biar Bu, tidak salah bawa bajunya gitu ya. Ya siap, Insya Allah kalau itu aman sih Bu. Aman ya supaya gitu ya. Pak Widada, izin Pak Widada. Iya. Gimana Ya. Mbak? Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin Pak Widada izin. Dari Pak Oke, Widada. sebetulnya udah ini ya Pak, udah cukup lah materinya. Intinya gini, teman-teman punya persepsi yang sama. Kemudian tadi ada keinginan ya untuk memaksimalkan proyek ini. Dan yang menarik lagi, saya sangat setuju kalau grup ini nanti akan eksis ya, terus berkomunikasi dalam rangka sesama admin ya, sesama alumni admin ini terus membentuk komunitas ya, untuk practice gitu, untuk meningkatkan performance. Tadi Mas Jatmiko sudah menginisiasi ide untuk jangan lewat begitu saja. Harapan saya bisa nggak kita membuat semacam apa ya, tulisan sederhana ya, apa itu namanya, pedoman atau catatan atau gitu ya. Yeah. Pak Rifadi ada ide apa namanya? Artinya
oleh-oleh dari sana itu nanti bisa dibaca orang banyak yang akan terlibat di sistem ini supaya ya nggak tergantung satu orang gitu. Baik Pak, siap. Itu ya. Siap. Ada produk yang di inilah, apakah namanya pedoman atau SOP atau prosedur atau apa, monggo saja. Mbak, saya ingin memberi gambaran supaya persepsi sama Mas Huda terutama ya. Boleh saya share screen? Boleh Yang Pak, lain-lain saya silakan. boleh dengerin, yang lain boleh dengerin, tapi boleh juga ngoreksi. Ini Mas Huda kayaknya belum informasinya belum, sangat minim. Saya ingin cerita Mas Huda ya. Siapa? Sudah muncul belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Enggak Pak. Oke, ini selalu saya sampaikan teman-teman yang baru, tapi ini yang lama boleh dengerin, boleh enggak lah. Boleh melengkapi nanti. Baik. Ya, teman-teman sekalian, training kita adalah teman-teman akan jadi admin semua ya. Nah, tadi kita diskusi. Diskusi itu supaya kita tahu mau kemana. Agar kita pergi itu mantap gitu. Oh iya, saya akan begini. Jangan sampai kayak iklan apa? Iklannya Sprite ya. Oke. Kita harus tahu apa yang kau mau. Jadi ke sana tahu betul. Kita tadi diskusi apa itu SUS. Nah, apa itu STR? STR2 mungkin belum. Saya ingin kasih gambaran. Teman sekalian, ini loh gambaran STR2. Ini gambar lama. Ini sudah berubah tetapi masih relevan. Jadi yang paling kiri, sebentar. Yang paling kiri ini adalah BMG zaman dulu. Ya, terus ke kanan yang kuning ini hasil STR2. Apa sih hasil STR2 yang menonjol? Hasil STR1, maaf. STR1 yang menonjol adalah MDF ya. MDF dari kerja tradisional menjadi kerja yang digital. Semua sampai daerah sudah digital sekarang. Walaupun baru sampai ke kecamatan. Itu ada hasil produk STR1. Nah, STR2 sebetulnya ada 3 bagian. Teman-teman, ada SUS, ada MS1, MS2. Nah, hari ini kita fokus di SUS. SUS yang ada panahnya ini. Nah, teman-teman aja kan ada di dalam sini. Teman-teman ada bagian dari yang panah yang saya kasih panah ini. Nah, jadi kalau skema besarnya, nama proyek besarnya ada S2. ST2 itu ada SUS, ada MS1, ada MS2. Jadi ini ada admin. Admin macam-macam ya. Ada admin Synergy Web, ada admin Media Factory, ada admin Clysis, ada admin macam-macam. Nah, arsitekturnya gambar umum seperti ini. Ini ngalir dari kiri, berbagai macam sumber data, modeling, MVP, dari mana saja, ECMWF, ada UK, dan macam-macam ada masuk sini. Dari NOAA juga ada, dari KMA juga ini masuk. Terus ini sumber data dari pengamatan, semuanya masuk ke data center, masuk ke chip processing, masuk ke Media Factory, baru masuk ke publik. Jadi ini ngalir. Nah, teman-teman Jarkom kerjaannya apa? Teman Jarkom justru menjamin seluruh ini terkoneksi. Koneksi dari ujung ke ujung, dari paling kiri sumber data, mulai dari modeling dan pengamatan sampai produksi. Sampai ke masyarakat, sampai ke ujung masyarakat sini ada penerbangan, ada pelayaran, ada publik, macam-macam. Nah, ini hanya bisa bekerja dengan baik kalau Jarkomnya bagus. Itulah fungsinya Mas Huda. Jadi menjamin seluruh sistem di jalan. Urat nadinya dari Mas apa ini, atau kalau enggak ya transportasinya yang mengangkut data sampai ke chip, kemudian chip diproses keluar masuk ke Media Factory keluar ke publik. Nah, ini semua yang menghubungkan dari ujung simpul-simpulnya adalah komunikasi, dan itu ada di Mas Huda ya. Nah, tadi chip itu ada di sini, dan nanti kerjanya Mas ini ya, ini chip ya. Chip ada di sini. Ini Synergy Wave. Ini Media Factory, dan terus ngalir. Ini semuanya butuh orang. Sini mungkin nanti Mas apa tadi? Mas join ya.
Mas join di sini, Transmed, ini mungkin di Transmednya ini Mas Huda, terus di Sinergi Web nggak tahu siapa, ini Meteo Factory-nya siapa, nah di ujung-ujung sinilah di extranet ini nanti kaitannya dengan Mas Huda tadi. Jadi intinya teman-teman sekalian, apa yang kalian pelajari tentang admin Sinergi, admin Meteo Factory, admin Crisis, admin extranet, dan chip. Maka harapannya teman-teman nanti bisa berinteraksi dengan sistem, bisa beradaptasi, bisa membuat produk-produk baru. Bisa meng-create produk baru, lebih dari itu bahkan diharapkan bisa memelihara, maintenance, troubleshooting, dan lain-lain, masih banyak sebetulnya listnya. Saya nggak mau menulisnya, jadi saya siap yang pokoknya saja. Nah, kira-kira itulah apa yang akan teman-teman, gambaran umum dari training tadi. Nah, saya senang sekali teman-teman udah punya bahan, udah tahu kelemahan yang saat ini, sehingga teman-teman punya bahan untuk diskusi di sana. Teman-teman punya bahan untuk ngobrol di sana. Jadi diharapkan pemahaman tentang ini akan lebih baik karena modalnya sudah cukup. Beda kalau berangkat dari nol. Tapi karena teman-teman sudah berangkat dengan modal yang cukup, maka saya yakin hasilnya juga akan maksimal. Teman sekalian, sayang kalau nanti selama berapa 2 minggu Mas Eko ya? Mas Hanif berapa hari di sana? 2 minggu. 2 minggu Pak. Nah, 2 minggu itu ada Sabtu Minggu kosong, sempatkan foto di sini ya. Dari Tulus hanya naik kereta bisa itu. Berangkat Jumat malam, Sabtu pagi sampai Paris, muter-muter di Paris, nanti Sabtu sore pulang. Sayang kalau hanya nongkrong di Tulus. Atau kalau enggak sekali ke Barcelona, dekat Barcelona. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan untuk pembekalan teman-teman. Jadi diskusi kita tadi menunjukkan bahwa memang teman-teman sudah siap dengan materi dan tahu arahnya mau kemana. Yang penting itu, tahu apa yang akan dikerjakan di sana. Terima kasih Mbak Dona, mungkin itu. Kalau kalian ada yang mau diskusi, nambahin, monggo. Dari Meteo ada yang mau apa? Yang saya sampaikan garis besarnya. Konfirmasi kali ya. Iya, konfirmasi ada yang. Kalau gambar tadi jangan dilihat ya, skema itu udah gambar lama, gambar besar, tapi detailnya udah berubah. Ada komponen-komponen berat, tapi desain besarnya tetap. Karena saya waktu gambar itu dibantu oleh teman-teman Pak Andri, Pak Aki, Mbak Dona, Mbak Regina. Mas Yuda, sekali ya, sudah ada Pak. gambaran? Apa masih bingung? Nah, bingung? Pak, sedikit tergambar Pak, setidaknya ya 5% lah. Jadi Mas Yuda urat nadinya, yang merawat urat nadinya sistem ya? Iya Pak, siap. Kalau komunikasinya nggak bagus nggak jalan itu Mas. Cukup? Baik, teman-teman sekalian, Mbak Dona, cukup? Cukup Pak, sepertinya karena nih sepertinya udah senior semua nih ya gitu ya. Iya. Jadi sepertinya sudah tahu apa yang akan dilakukan minimal, walaupun sebenarnya kata Mas Diri tadi belum tahu mekanisme, sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa sudah ada awareness ya gitu ya. Bahwa sudah ada kesadaran untuk apa yang akan kita lakukan di sana. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih kerjasamanya, terima kasih interaksi kerjasama selama kurang lebih hampir lama juga ya, dari jam 8 ya, hampir 2 jam. Saya dapat informasi banyak. Pesan saya, jaga kesehatan, nikmati Perancis, jangan terlalu menjadi beban. Training memang harus dapat sesuatu, tapi jangan menjadi beban. Saat-saat tertentu nikmati Perancis, yang mau nyoba salju juga masih ada, karena ditulis naik dikit di sana ada tempat salju. Jadi misalnya nih, Sabtunya ke Paris, Minggunya ke Puncak, ini dapat nih. Nikmati betul. Kalau soal uang saku sih masih bisa dicari, tapi kesempatan di Menara Eiffel tidak siap tahun bisa kan. Mungkin bagi Huda,
siapkan hal-hal yang khusus ya, misalnya yang lain udah nggak perlu, udah biasa keluar negeri, yang belum aja, misalnya obat-obat khusus ya, pilek, daripada di sana ke apotek susah, bawalah apa Neosep atau apa ya jenis-jenis itu. Obat-obat praktis saran saya dibawa. Kalau punya penyakit khusus kayak saya misalnya tekan darah, jangan lupa dibawa. Penyakit semuanya yang punya penyakit khusus, jangan lupa obat-obat khusus dibawa. Syukur-syukur orang muda ini nggak punya penyakit lah. Harapan kami sama dengan saya terkesan dengan tadi Mas Jatmiko, jangan lewat begitu saja. Harus ada yang sesuatu yang kita dapatkan lah, ada produk sesuatu yang untuk kenang-kenangan. Ini loh oleh-oleh gua dari Perancis, oleh-oleh tim ya, ini oleh-oleh tim admin dari Perancis, dan berharap tim ini tidak bubar, tim ini nanti terus komunikasi dalam rangka menjamin adminnya BMKG jalan dengan baik. Mungkin dari saya itu, Mas Hanif, saya kembalikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah. Sama kali Mbak Dona, tentu guyon ya, mungkin guyon bercanda ada yang kelewatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mewakili tim Scaling Up Strengthening ingin mengucapkan terima kasih banyak dan mengapresiasi Pak Wid serta Mbak Madona atas perkenannya memberikan pembekalan sosiokultural pada pagi ini. Semoga tentunya bermanfaat ya untuk teman-teman semua, memberikan gambaran bagaimana nanti trainingnya, apa yang harus disiapkan, sama nanti setelah training harus ngapain, kurang lebih seperti itu. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak-Bapak sekalian peserta training yang sudah hadir pada pembekalan kali ini. Semoga besok perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan, tetap enjoy trainingnya, tapi ya tetap setelah training ada yang perlu dilakukan gitu. Izin menginfokan juga, link absensi sudah ada di chat, barangkali yang belum mengisi silakan mengisi. Kemudian untuk besok Jumat siang 1:30 akan ada pembekalan teknis keberangkatan via Zoom meeting. Nanti akan dijelaskan mengenai teknis keberangkatan, kemudian apalagi ya, apa yang harus dilakukan teman-teman semua setelah selesai training, kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mas Hanif dan terima kasih Mas Hanif, terima kasih semua. Terima kasih banyak Pak Wid, Mbak Madona, teman-teman semua. Terima kasih Pak Wid. Terima kasih. Terima kasih Pak. Join sama lagi nih. Ya,